Kita kembali lagi ke pertemuan 8, peubah acak diskrit, Bernoulli, binomial, dan multinomial. Pada section ini saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu distribusi multinomial. Distribusi ini merupakan generalisasi dari distribusi binomial, di mana nanti terdapat K event yang kita tulis dengan A1 itu adalah event pertama, A2 adalah event kedua sampai dengan AK, event ke K, di mana peluang dari setiap eventnya tadi, yaitu adalah P1, P2 sampai dengan PK, ketika dijumlahkan probabilitasnya harus sama dengan 1. Nah, percobaan tersebut merupakan percobaan multinomial. Kita misalkan vektor peubah acak Xn itu adalah sebuah penghitung yang memberi kita jumlah kemunculan kejadian A1, A2 sampai dengan AK. Jadi di sini N-nya adalah total dari kejadian yang akan muncul untuk semua eventnya. Oke. X1 itu adalah peubah acaknya, di mana nanti misalkan M1 itu adalah angkanya langsung. Ya, jadi di sini adalah meminta berapa banyak kejadian event pertama muncul, sedangkan M2 adalah berapa banyak kejadian atau event kedua muncul sampai dengan MK, atau fungsi probabilitasnya bisa ditulis seperti ini. Kemudian, fungsi probabilitasnya merupakan hasil dari N faktorial dibagi dengan M1 faktorial, M2 faktorial, sampai dengan MK faktorial. Dikalikan peluangnya dipangkatkan dengan banyaknya kejadian yang muncul pada event pertama, dikalikan probabilitas munculnya event kedua, dipangkatkan dengan banyaknya, sampai dengan probabilitas event ke K pangkat banyaknya event tersebut akan muncul. Sehingga kita tahu di mana nilai dari setiap nilai M1 sampai dengan MK itu bisa bernilai 0 sampai dengan N. Berarti 0 bahwa event tersebut tidak terjadi, seperti itu. Kemudian kita juga tahu bahwa di sini M1 plus M2 sampai dengan MK itu adalah N karena mengikuti rumus yang ini. Seperti itu. Kita akan membuktikan bahwa distribusi multinomial merupakan generalisasi dari binomial, di mana kita tulis kembali persamaan dari fungsi probabilitasnya, yaitu Pn M1, M2 sampai dengan MK adalah N faktorial dibagi dengan M1 faktorial kali M2 faktorial, begitu seterusnya dikali sampai dengan MK faktorial. Oke. Kemudian peluang event pertamanya berapa? Sebanyak berapa? M1, kemudian dikalikan dan peluang kedua sebanyak M2-nya berapa? Begitu pula seterusnya dikali sampai dengan PK. Peluang ke K dipangkatkan dengan berapa kejadian. Nah, kita tahu bahwa kalau binomial itu B artinya adalah 2, sehingga K-nya adalah 2. Oke, di sini berarti kita tulis binomial ya, Bn M1 dan M2 saja. Kemudian ini adalah N faktorial, berarti M1 faktorial dan M2 faktorial. Kemudian P1 M1 dikalikan P2 M2. Nah, di sini kita tahu bahwa ada persyaratan M1 plus M2, M1 plus M2 itu adalah sama dengan N. Berarti kita tahu bahwa di sini M2 sama dengan N dikurangi M1. Oke. Kalau misalkan kita tahu bahwa si
M1 dan M2 ini adalah X-nya ya, dimana kita anggap bahwa M1 ini adalah X yang biasa, berarti kita tahu bahwa peluang ini adalah N faktorial per M1 adalah X, berarti ini adalah X faktorial dikalikan M2 adalah N min M1, berarti M1 ini adalah X ya, berarti di sini N dikurangi X faktorial, oke, dikalikan dengan P1-nya itu adalah P dan P2 ini adalah G, dimana ini juga terbukti bahwa setiap peluangnya itu akan sama dengan 1. Oke, jadi di sini adalah P pangkat X dikalikan dengan G pangkat M2 adalah N min X, sehingga terbukti bahwa multinomial dengan dia K-nya 2 adalah binomial. Contoh dari distribusi multinomial adalah seorang pemain bridge sedang memegang 12 kartu, 5 skop, kemudian 4 hati, 3 wajib. Kemudian kita akan mengambilnya sebanyak 6 kartu, di mana berapakah peluang terambil 3 kartu skop, 2 hati, dan 1 diamond. Berarti kita tulis dulu yang diketahui, yaitu N-nya adalah 6 ya, ini karena kita mau mengambil sebanyak 6. Kemudian kita tuliskan event pertamanya adalah inginnya terambil skop, kemudian event kedua yaitu hati, sedangkan event ketiga adalah wajib. Nah, di event pertama skop itu kita maunya diambil sebanyak 3 kartu. Ini adalah M1 atau kita juga boleh tulis X1 sama dengan 3. Sedangkan yang hatinya berarti 2 ya. M2 adalah 2 dan M3 adalah 1. Kemudian kita hitung peluang masing-masing dari event. Peluang yang pertama skop, karena skop si pemain bridge itu memegang 12 kartu dan ada 5 skop, berarti 5/12. Begitu pula untuk event kedua yaitu 4/12 dan event ketiga yaitu 3/12 ya. Oke, kemudian kita tuliskan fungsi peluang distribusi multinomial ya, Pn. Saya langsungkan saja, yaitu N faktorial per M1 faktorial, karena kita ada 3 event, berarti M-nya pun sampai dengan 3 ya, dikalikan dengan P1 pangkat M1 dikalikan P2 pangkat M2 dikalikan P3 M3 ya. Di sini kita tahu bahwa N ini juga terbukti karena memang ada persyaratan, yaitu X1 plus X2 plus X3 itu harus sama dengan N. Berarti kita buktikan si N-nya adalah 6, X1-nya 3, ditambah X2-nya adalah 2, ditambah X3-nya adalah 1. Berarti ini juga sama dengan 6. Ini 6 ya. Berarti dia sama, terbukti ya. Kemudian kita hitung, masukkan, yaitu N faktorial adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial untuk M1-nya, M2-nya adalah 2 faktorial, dan yang terakhir adalah 1 faktorial. Dikalikan dengan peluangnya, 5/12 pangkat 3 dikalikan 4/12 pangkat 2 dikalikan
3/12 pangkat 1. Nah, ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 0,1206. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.